Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan pemaparan materi kami mengenai administrasi produksi dan operasi. Selamat menyaksikan. Administrasi produksi dan operasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan secara sistematis seluruh proses produksi barang dan jasa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu efisien, efektif, dan berkualitas. Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, yaitu mengubah barang mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai guna. Operasi adalah sistem kerjasama atau proses pengaturan sumber daya agar kegiatan produksi dapat berjalan tertib, efisien, dan optimal. Dan keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena produksi membutuhkan sistem operasi yang baik untuk mencapai hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, keduanya digabung menjadi satu bidang dan disebut administrasi produksi dan operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi utama administrasi produksi dan operasi yang merupakan bagian penting dalam menjaga efisiensi dan kualitas di dalam suatu perusahaan. Oke, di sini saya bakal menjelaskan tujuan utamanya terlebih dahulu. Tujuan utama administrasi produksi dan operasi adalah untuk memastikan seluruh kegiatan produksi berjalan secara efektif dan efisien. Artinya, setiap proses harus mampu menghasilkan output terbaik dengan biaya dan waktu yang seimbang. Ada beberapa tujuan utamanya, yaitu pertama, menjamin efisiensi produksi agar tidak ada pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Kedua, memanfaatkan sumber daya secara optimal, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. Ketiga, menjaga kualitas hasil produksi agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keempat, meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar karyawan dapat bekerja lebih fokus, termotivasi, dan menghasilkan kinerja maksimal. Dan yang paling penting, kelima, mewujudkan kepuasan pelanggan melalui produk dan layanan yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi, secara singkat, semua tujuan ini berfokus untuk menghasilkan output terbaik dengan penggunaan sumber daya seefisien mungkin demi kepuasan pelanggan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan fungsi utama administrasi produksi dan operasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, administrasi produksi dan operasi dijalankan melalui 4 fungsi utama, yaitu pertama, perencanaan untuk menetapkan sasaran dan strategi agar kegiatan produksi memiliki arah yang jelas. Kedua, pengorganisasian, yaitu membagi tugas dan tanggung jawab agar pekerjaan berjalan efektif dan terkoordinasi. Ketiga, pengarahan untuk memotivasi dan membimbing karyawan agar bekerja sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, pengendalian untuk melakukan evaluasi hasil kerja serta perbaikan bila ditemukan penyimpangan dari rencana. Jadi kesimpulannya, administrasi produksi dan operasi saling berkaitan erat. Tujuan memberikan arah yang ingin dicapai, sedangkan fungsi memberikan langkah nyata untuk mewujudkannya. Jika keduanya seimbang, maka perusahaan dapat mencapai efisiensi tertinggi, kualitas produk yang unggul, dan kepuasan pelanggan yang maksimal. Dalam administrasi produksi dan operasi, ada yang namanya proses produksi. Untuk tahap proses produksi sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, menentukan produk yang akan dibuat, jumlah produksi, serta kebutuhan tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Tahap ini bertujuan agar proses produksi berjalan secara efisien, terarah, dan sesuai target perusahaan. Yang kedua adalah pengarahan atau routing, menetapkan jalur atau urutan kerja yang harus dilalui bahan baku hingga menjadi produk jadi. Routing membantu memastikan setiap kegiatan produksi berjalan dengan alur yang jelas dan juga sistematis. Yang ketiga adalah penjadwalan atau scheduling, menentukan waktu mulai dan selesai setiap kegiatan produksi agar seluruh proses berlangsung tepat waktu. Tahapan ini penting untuk mencegah keterlambatan dan menjaga keseimbangan beban kerja antar bagian. Yang keempat adalah pelaksanaan ataupun dispatching, melaksanakan seluruh rencana yang telah disusun, termasuk pembagian tugas kepada setiap bagian produksi. Tahap ini menuntut koordinasi yang baik antara bagian administrasi dan bagian pelaksana di lapangan.
Dan yang kelima adalah evaluasi dan tindak lanjut ataupun follow up. Mengevaluasi hasil produksi untuk mengetahui kendala dan mencari solusi perbaikan di proses berikutnya. Evaluasi menjadi dasar peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam sistem produksi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis produksi dalam administrasi produksi dan operasi. Secara umum, produksi itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan cara pengolahannya. Ada secara ekstraktif, yaitu mengambil langsung dari alam, contohnya pertanian dan pertambangan. Yang kedua ada produksi analitik, yaitu membuat satu bahan menjadi beberapa barang baru, contohnya minyak mentah yang diolah menjadi bensin dan solar. Ketiga ada produksi sintetik, yaitu menggabungkan beberapa bahan untuk membuat satu produk baru. Yang keempat adalah produksi assembling, yaitu menggabungkan beberapa komponen untuk membuat satu barang baru. Nah, yang kedua ada produksi berdasarkan jumlah produksinya. Produksi massal, yaitu yang dilakukan secara terus-menerus dalam jumlah besar. Ada produksi terputus yang dilakukan sesuai pesanan tertentu. Yang ketiga ada produksi berdasarkan tujuannya. Produksi ini bisa ditujukan untuk dijual ke pasar dan untuk digunakan sendiri. Intinya, dengan mengetahui jenis-jenis produksi ini, perusahaan dapat lebih mudah menentukan sistem kerja yang efisien dan sesuai kebutuhan mereka. Faktor-faktor administrasi produksi dan operasi. Yang pertama ada sumber daya manusia. SDM jadi unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan operasi. Dalam konteks administrasi, perannya mencakup pembagian tugas, penyusunan jadwal kerja, pelatihan karyawan, serta evaluasi kinerja. Yang kedua ada sumber daya alam. Administrasi juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan bahan baku, mulai dari pencatatan, penyimpanan, hingga penggunaannya. Yang ketiga ada teknologi dan sistem informasi. Penggunaan sistem digital seperti aplikasi pencatatan, barcode, dan barang elektronik lainnya membantu meningkatkan ketepatan serta efisiensi dalam kerja administrasi. Yang keempat, lingkungan kerja dan kebijakan organisasi. Lingkungan kerja yang teratur serta kebijakan organisasi yang jelas mendukung kelancaran operasional. Administrasi berperan dalam menyusun dan menerapkan prosedur kerja atau SOP. Apa saja masalah yang umum terjadi dalam administrasi produksi dan operasi? Yang pertama, kurangnya koordinasi antar bagian. Masalahnya, besar kemungkinan terjadi miskomunikasi antara bagian produksi, gudang, dan administrasi, sehingga data stok, jadwal produksi, atau laporan jadi tidak sinkron. Solusi yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem komunikasi yang terpusat seperti misalnya software atau aplikasi internal agar setiap divisi dapat mengakses dan memperbarui data secara real-time. Yang kedua, pencatatan dan dokumentasi manual. Masih banyak perusahaan yang melakukan pencatatan manual seperti menggunakan buku catatan, sehingga rawan terjadi kesalahan input maupun kehilangan data. Solusinya, proses administrasi sebaiknya didigitalisasi melalui penggunaan sistem data komputer untuk meningkatkan ketelitian dan keamanan informasi. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia yang kurang efisien. Masalah yang terjadi biasanya pembagian kerja tidak merata, absensi tidak terpantau dengan baik, dan pelatihan karyawan jarang dilakukan. Solusi yang dapat dilakukan adalah perusahaan dapat menerapkan sistem absensi digital, membuat jadwal kerja yang proporsional, dan menyelenggarakan pelatihan secara berkala guna meningkatkan produktivitas dan kemampuan kerja. Mengambil kasus nyatanya itu di penerapan sistem produksi di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Jadi Toyota ini suatu perusahaan otomotif terbesar di dunia dan juga berperan juga di Indonesia. Dan di mana dalam kegiatan produksi ini Toyota dikenal berhasil menerapkan administrasi produksi dan operasi yang sangat efektif. Nah, di pabrik Toyota Indonesia ini mereka sistemnya digunakan secara lean manufacturing, yaitu untuk menghilangkan pemborosan yang dimana agar lebih hemat, seperti kayak minyak. Terus juga membuat proses lebih cepat, efisien, serta berkualitas. Nah, dengan sistem ini Toyota itu bisa menghemat biaya, terus menjaga suatu kualitas dalam Toyota ataupun kualitas seperti mobil, kereta, dan lain-lain, dan mempercepat waktu produksi tanpa mengurangi standar mutu. Nah, jadi kesimpulannya ini ialah Toyota Indonesia menjadi contoh nyata keberhasilan administrasi produksi dan operasi yang perencanaan dengan baik, yang dimana melalui prinsip just in time, kaizen, dan quality control, perusahaan ini mampu menghasilkan mobil-mobil ataupun kereta-kereta yang berkualitas dengan proses yang efisien dan minim pemborosan. Jadi lebih worth it, lebih kayak murah dan hemat.